dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan LPG subsidi ini agar tidak terjadi kerugian keuangan negara yang lebih besar lagi. Penggunaan tabung gas LPG sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Data Kementerian SDM pada tahun 2025 mencatat ada lebih dari 73 juta pengguna gas LPG subsidi 3 kg atau yang biasa disebut gas melon. Gas subsidi diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera atau warga miskin. Namun ironi membayangi, gas melon yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin sebagai penerima hak subsidi justru marak disalahgunakan dan dioplos oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sepanjang tahun 2025 hingga April 2026, polisi telah menindak 665 TKP dengan total 672 orang tersangka untuk kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Tak hanya menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dengan jumlah fantastis. Di antaranya LPG 3 kg sebanyak 24.612 tabung dan LPG 5,5 kg sebanyak 941 tabung. Sementara untuk LPG 12 kg berjumlah 8.058 tabung dan LPG 50 kg sebanyak 737 tabung. Praktik culas ini mengakibatkan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit. Dengan rincian kerugian negara akibat penyalahgunaan subsidi LPG bersubsidi sekitar 749 miliar 294.400.000 rupiah. Sementara itu, Polda Metro Jaya juga turut membongkar praktik curang penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di 6 lokasi berbeda sejak tanggal 7 hingga 15 April 2026. Para pelaku mengumpulkan ribuan tabung gas LPG dari agen-agen resmi untuk dioplos. Atas perbuatannya, 10 orang tersangka diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling besar senilai 60 miliar rupiah. Pasal yang dipersangkakan ini adalah pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Nah, suka bau gas itu kan. Makanya kita polisi kan kalau nggak ada laporan. Praktik ilegal oplos LPG subsidi juga terjadi di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Pelaku tertangkap tangan oleh polisi saat sedang melaksanakan aksinya. Istrinya Mbak? Ini punya siapa? Dengan modus yang sama, kejadian serupa juga terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Bahkan yang mencengangkan, praktik culas ini melibatkan seorang kepala sekolah sebagai otak kejahatan. Ia menjadikan gudang sekolah sebagai tempat melancarkan aksinya. Upaya penertiban terus dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun di lapangan, praktik penyalahgunaan LPG masih menjamur. Perlindungan konsumen perlu menjadi perhatian penting agar gas LPG subsidi dapat disalurkan tepat sasaran bagi warga yang berhak dan membutuhkan. Saudara, dalam 1 tahun terakhir, polisi merilis terdapat 24.000 tabung LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin justru disalahgunakan oleh para pelaku pengoplos LPG. Lalu bagaimana pemerintah menutup celah agar gas LPG 3 kg tidak dimanfaatkan secara salah? Saya akan tanyakan secara langsung kepada juru bicara Kementerian SDM, Mbak Dwi Anggia. Mbak Anggia, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin langsung tanyakan, Mbak, bahwa dari 24.000 gas LPG 3 kg yang kemudian disalahgunakan oleh para pelaku, polisi merilis kerugian negara senilai lebih dari 700 miliar rupiah. Tanggapan terkait dengan hal ini seperti apa dari Kementerian SDM? Ya, yang jelas kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini menyelamatkan anggaran negara yang potensi bocor kan ya kemana-mana. Anggaran yang harusnya disasar kepada mereka yang berhak menerima subsidi tapi disalahgunakan oleh oknum. Dengan konteks kondisi geopolitik sekarang nih, stok BBM kita, stok LPG kita itu bisa aman seandainya praktek-praktek seperti ini itu bisa dieliminir, dihilangkan. Karena dengan adanya tindakan seperti ini itu mengurangi stok di pasaran, terjadi kelangkaan, kemudian banyaknya orang-orang yang berhak tidak bisa mengakses contoh LPG 3 kg. Ini kemarin kan disebutkan prakteknya itu
Salah satunya dengan menyuntikkan LPG 3 kilo ke 12 kilo, kemudian ke LPG industri yang 50 kilo. Itu kan disparitas harganya cukup tinggi perbedaannya, sehingga ini memang jadi hal yang menarik bagi oknum-oknum untuk melakukan tindakan ini. Kita juga meningkatkan pengawasan dalam hal ini dari Dirjen Migas, memastikan bahwa semua agen sampai subpangkalan itu melakukan operasional yang sesuai dengan SOP harusnya. Seberapa mendesak sebenarnya perilaku ini membahayakan stok LPG kita di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu ini, Mbak? Dalam kondisi normal saja ini berbahaya, Dipo. Apalagi dengan konteks geopolitik seperti sekarang, di mana pemerintah sedang berjuang terus untuk memperkuat stok BBM dan juga stok LPG kita. Kita tahu dalam beberapa waktu terakhir, diplomasi energi dilakukan pemerintah, mulai dari ke Jepang, ke Amerika, kemudian ke Rusia. Dalam kondisi normal berpengaruh, apalagi kondisi sekarang. Yang tadinya kita aman-aman aja, bisa jadi berbahaya nih. Tapi yang kemudian menarik, Mbak Gia, bahwa betul sudah ada tindakan yang diambil oleh polisi, dalam hal ini adalah menangkap para pelaku. Tetapi saya sudah datangi secara langsung salah satu kampung di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelakunya sudah ditangkap berulang kali. Beberapa titik sudah diamankan oleh polisi. Tetapi praktik tersebut terus berulang. Bahkan kampung tersebut dijuluki sebagai kampung pengoplos. Tanggapan SDM? Ya, yang berarti ini yang harus dilakukan adalah pengawasan dan pembinaan. Kalau kita berbicara pengawasan dan pembinaan, selain di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, juga ada peran dari Pertamina Patraniaga ya, yang juga punya kewajiban yang sama-sama kita untuk mengawasi ini. Kalau berulang tadi ya berarti ada something wrong di situ. Ada pihak-pihak yang sengaja membiarkan ini terjadi. Dan juga demandnya besar di situ kan ya, berarti ada hal yang salah di sini. Nah, inilah yang harus kemudian pengawasannya ditingkatkan, karena kalau kita bicara sanksi, ada beberapa tahapan, terutama untuk agen. Contoh, hari pertama barangkali akan ada peringatan, kemudian akan ada pengurangan kuota untuk mereka berjualan. Di agen, tingkat agen terutama. Tapi kalau misalnya enggak juga, akan ada pemutusan hubungan usaha. Dan itu bisa dilakukan? Bisa dilakukan. Agen ini akan bisa ditutup, jadi mereka tidak bisa lagi beroperasi. Yang menarik adalah bahwa betul sudah ada penindakan, tetapi memang perilaku ataupun tindakan pengoplosan ini masih terjadi. Ada beberapa pihak yang mencoba menganalisa dan menyebut praktik ini terus terulang karena ada disparitas harga yang tadi Mbak Gia sudah sebutkan. Apakah ada kebijakan khusus dari Kementerian SDM untuk menutup celah dari disparitas harga tersebut, Mbak? Kalau kita bicara disparitas harga, memang pemerintah dalam hal ini punya kewajiban untuk melindungi kelompok rentan. Makanya diberikanlah subsidi di situ. Yang harus dilakukan adalah pengawasannya memang diperketat, regulasinya juga diperkuat. Nanti ke depannya akan ada penyesuaian, dan ini masih digodok karena ini berkaitan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nanti penggunaannya menggunakan DTSN ini. Apakah kemudian akan terbuka opsi bahwa subsidi ini langsung diberikan ke orang dan tidak melalui barang yang sangat berpotensi untuk disalahgunakan? Hal-hal tersebut masih masuk dalam inventaris kami yang mungkin juga akan dilakukan, jadi akan lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Kenapa tidak, kalau itu adalah opsi yang bagus. Akan dilakukan subsidi ke orang, tidak ke barang. Apakah ketika ada yang menyebut bahwa ada kelalaian pengawasan yang terjadi di lapangan, SDM menyepakati hal ini? Kalau ada kelalaian, kita pasti akan mengevaluasi dan meningkatkan hal ini. Tapi yang pasti bahwa mungkin ada oknum-oknum yang terlibat, nah itulah yang harus tindak tegas yang harus dilakukan. Bahwa kita masih ingat betul, Mbak Gia, di tahun lalu tata kelola distribusi hingga penyaluran LPG subsidi ini betul-betul menjadi perhatian publik kala itu. Bagaimana kemudian Kementerian SDM pada tahun ini memastikan bahwa tata kelola dari penjualan LPG bersubsidi ini akan tepat sasaran, termasuk juga memotong mata rantai penyalahgunaan LPG 3 kg. Yang pasti penegakan aturan itu harus, dan juga perbaikan regulasi juga sedang dilakukan. Kita pemerintah masih menyusun siapa-siapa saja ke depannya yang berhak untuk menerima, mengakses energi, terutama yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga kebocoran seperti ini tidak terjadi dan tidak berulang. Dan untuk menghindari praktek-praktek oplosan serta lain-lain, pengawasan memang paling penting dilakukan.